Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, dan saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok 2, nama-nama kelompok 2, yang mana kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Abdul Rafiq, kemudian ada Muhammad Faisal Bayaji, kemudian ada Arif Faisal Septa Al-Ghifari, kemudian ada Utin Fariska Wulandari. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pengertian perkara, sengketa dan sistematika beracara, dan juga pihak yang berperkara, dan dasar hukum dan lingkungan peradilan, dan jenis susunan badan peradilan di Indonesia, dan kompetensi absolut dan relatif. Adapun pengertian perkara menurut KPBI: 1. Masalah persoalan. 2. Urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan. Secara umum, perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perkara yang mengandung sengketa atau perselisihan, di mana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain. 2. Perkara yang tidak mengandung sengketanya atau perselisihan di dalamnya. Dan pengertian perkara perdata. Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian perkara perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti sempit ialah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Menurut Profesor Dr. Sudikno Murtokusuma SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa perkara perdata adalah meliputi baik perkara yang mengandung sengketa contentious maupun yang tidak mengandung sengketa volunteer. Kemudian pengertian sengketa menurut KPBI: suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan. 2. Pertikaian, perselisihan. 3. Perkara dalam peradilan. Secara umum, sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Menurut hukum, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu konteks. Kemudian ada sistematika beracara. Tahap pertama adalah upaya damai, yang mana majelis hakim akan berusaha menasihati para pihak untuk berdamai. Tahap kedua, pembacaan gugatan permohonan, yang mana bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon. Tahap ketiga, jawaban tergugat atau termohon, yang mana kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon baik secara lisan maupun tertulis. Tahap keempat, replik, kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon baik secara lisan maupun tertulis. Tahap kelima, duplik, yang mana kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan replik atau penggugat atau pemohon baik secara lisan maupun tertulis. Tahap keenam, pembuktian. Pada tahap ini baik penggugat atau pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil penguatan atau permohonannya, dan tergugat atau termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Kemudian tahap ketujuh, kesimpulan, yang mana penggugat, pemohon, dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-8 adalah musyawarah majelis, yang mana
Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-9, pembacaan putusan, yang mana majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Kemudian ada pihak yang berperkara. Pihak yang berperkara yaitu orang atau subjek hukum yang mengajukan perkara di pengadilan disebut sebagai para pihak atau pihak berperkara. Dalam perkara perdata setidaknya ada dua pihak, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak turut tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain. Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak atau pihak lain. Sedangkan turut tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan. Selain pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat, dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri ke dalam kesengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dalam bentuk voiging, menyertai, Tusenkomst, menengahi, dan wariswaring atau garansi, penanggungan atau pembebasan, baik penggugat, tergugat, turut tergugat maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Kesemuanya merupakan subjek hukum terdiri dari orang perseorang, natural person, dan badan hukum, res person. Dasar hukum dan lingkungan peradilan. Menurut amandemen pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 pasal 10 ayat 2 UU nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman judicial power yang berada di bawah Mahkamah Agung MA dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha. Dengan demikian, pasal 24 ayat 2 UUD dan pasal 2 pasal 10 ayat 20 UU nomor 48 tahun 2009 merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system based on jurisdiction. Jenis-jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia. Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama. Badan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer. Badan Peradilan Tata Usaha, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan wewenang badan peradilan dan memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain. Kompetensi absolut ini biasanya tergantung pada si gugatan, yaitu nilai daripada gugatan. Pasal 6 UU nomor 20 1947. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam pasal 108 HIR, pasal 108 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal. Baik, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.